Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Histeria Horor. Pada video kali ini saya akan melanjutkan part kedua dari podcast misteri Rumah Kuning di video sebelumnya. Jadi sebelum lanjut silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Misteri Rumah Kuning part kedua. Kuning suka menceritakan kisah-kisah horor. Pernah suatu hari di kampus, ia bercerita bahwa di daerah Patahan, tempat rumah orang tuanya berada, banyak yang memelihara demit. Katanya untuk membantu manusia yang ingin cepat mendapatkan obsesinya melalui ritual pesugihan kepada iblis. Akhirnya saya teringat dan menyadari, ternyata cerita Wening tentang pesugihan di daerah rumah orang tuanya itu nyata dan terjadi di keluarganya. Di depan saya sekarang, ada lorong yang diapit oleh 2 barisan penjara. Isinya makhluk-makhluk bertampang mengerikan, dengan tubuh dan taring yang seperti terbuat dari api membara. Anehnya, demit-demit peliharaan ini tampak tenang dalam sel penjara mereka masing-masing. Sama sekali tidak terganggu oleh saya yang baru masuk ke lorong di tengah penjara mereka. Anehnya juga, saya merasa aman, asal mereka tidak menyerang. Nang ning, ning nang ning nang ning. Ning nang, suara nyanyian misterius yang terdengar mengalun dari pengeras suara dalam area penjara ini tiba-tiba berhenti. Saat itu juga, saya menyaksikan demit-demit peliharaan mengaum dan melolong keras. Saya spontan menjerit dan melangkah mundur, menyebabkan kaki saya menginjak lantai kayu yang berderit keras. Dan karenanya, demit-demit peliharaan ini sekarang menoleh kepada saya. Panik. Saya balik badan dan berusaha membuka pintu kayu asal saya masuk barusan. Tapi, pintu itu juga telah terkunci. Satu-satunya cara saya untuk pergi dari sini adalah harus terus berlari melalui deretan penjara demit peliharaan ini. Saya lambat laun menyadari, apakah lagu misterius tadi membuat makhluk-makhluk gaib ini diam dan tenang? Jadi, saya harus menyanyikannya. Nang ning, ning nang ning, Tidak ada salahnya mencoba. Maka saya pun pelan-pelan menyanyikannya, mengikuti nada yang saya dengar. Guncangan tubuh demit-demit peliharaan tampak berkurang, seakan tidak lagi berusaha kabur dari penjara gaib mereka. Saya yakini, saya harus terus menyanyi sambil berjalan ke ujung ruangan ini. Nang ning, ning nang ning 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 Suara nyanyian saya semakin keras dan langkah saya semakin cepat. Suara lantai kayu yang berderit terdengar semakin keras seiring saya berlari. Namun nyatanya, demit-demit peliharaan dalam penjara memang jadi tidak lagi memperhatikan saya. Nyanyian ini seperti mantra magis yang fungsinya untuk menenangkan iblis. Di tengah jalan saya betul-betul merasa lelah bernyanyi dan berlari. Nyanyian saya terhenti. Dan seketika demit-demit peliharaan mengaum, melolong. Juga semua menatap kepada saya sambil mengguncang-guncangkan sel penjara mereka. Nang ning, ning nang ning, nang ning, ning nang ning, Saya buru-buru menyanyi lagi dan berlari menggunakan sisa-sisa tenaga. Saya terus berlari, terus bernyanyi. Deretan penjara bebatuan penuh demit peliharaan ini seolah tidak ada ujungnya. Saya nyaris menyerah. Nang ning, nang ning, Suara saya semakin pelan. Namun kemudian saya melihat ada pintu kayu di ujung ruangan. Nang ning, nang ning, Tiba-tiba suara nyanyian misterius dari pengeras suara pun keluar lagi. Jadi, saya tidak perlu lagi menyanyi sendiri. Lagu misterius itu sudah membuat demit-demit peliharaan tenang kembali. Saya pun bisa lebih leluasa untuk segera membuka pintu kayu itu dan melompat memasuki ruangan yang baru. Menyandar di pintu kayu yang telah saya kunci kembali ini, napas saya terputus-putus, dada saya terasa sesak. Saya menjerit sekuat tenaga dan menangis melepaskan ketakutan. Sudah bertemu dengan Wenang, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan tua dari tengah ruangan gelap ini. Saya tersentak, kaget, tapi kini lampu ruangan ini menyala, dan saya lebih takut lagi karena apa yang saya lihat di sini. Saya berada di sebuah dapur dan ruang makan berwarna-warni. Nuansanya sangat kontras dengan ruangan-ruangan gelap dan mengerikan sebelumnya, yang penuh pakaian mayat
juga demit peliharaan. Di sini banyak makanan hangat dan minuman segar di atas meja makannya. Dan pada kursi makan di balik meja itu, duduk seorang perempuan tua, ibunya Wening dan Wenang. Saya bergeming di pintu dan merasa nyaris pipis di celana. Ruangan ini tampak manis dan hangat, tapi saya takut sekali. Pengalaman buruk saya dengan kematian dan iblis di rumah ini membuat saya tidak bisa berpikir baik tentang ibu ini. Terlebih, ibu ini adalah perempuan tua yang tadi saya temui di tengah jalan ke sini. Ibu yang berpapasan dengan saya dan menunjukkan rumah keluarga Wening ini. "Ayo, kesini nak." Ibu Wening memanggil saya untuk duduk bersamanya mengelilingi meja makan itu. Saya diam saja. Saya bahkan tidak sudi mendekat ke meja makan tempatnya berada. "Kamu kesini cari Wening ya?" tanya ibunya lagi. Saya gemetar hebat. Bukan main takutnya. Ibu Wening tampak tersenyum dan berpenampilan rapi, dengan sikap menyambut hangat, tapi saya tidak yakin ibu ini manusia atau bukan. Kalaupun ibu ini manusia macam apa yang mengurung iblis, demit, dan membantai manusia di rumahnya? Wening biasanya nggak ada di rumah yang ini, karena ini rumah sangit, rumah ritual. Tapi sekarang dia sedang ada di sini. "Saya panggilkan Wening ya," kata ibu Wening. Suaranya halus, tapi membuat tubuh saya sungguh lemas saking ketakutan. Tiba-tiba ruangan ini tidak lagi berwarna-warni, melainkan berubah menjadi hitam, seperti gosong. Hawanya sangat panas dan bau gosong, dengan tulisan yang bermunculan pada dinding. Banyak angka 1.999 dan dibalik menjadi 666.1. Berwarna merah terang muncul pada dinding, seperti ditulis oleh api membara. Seketika terdengar suara sudut dinding yang didobrak keras. Wenang muncul, tetapi wajahnya berubah. Wajah Wenang kini menyerupai monster atau iblis. Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan dan menyeringai lebar. Wenang masih dalam balutan pakaian putihnya yang kotor, tapi sisi kanan bajunya sekarang dilumuri darah segar. Darah siapa itu? Darah Wening? Wenang menjilat darah yang menetes-netes dari tangannya, lalu mengelapkan sisa darahnya di tangannya itu ke bagian dada kanan bajunya. Saya kemudian menyadari, satu tangan Wenang menggenggam tali yang menggantungkan sebuah pasung kayu, dengan ada satu potongan tangan manusia yang masih terpasung. Apa jangan-jangan potongan tangan itu dan darah itu adalah dari teman Wening yang disekap di gudang tadi? Di sudut ruang makan ini yang barusan dindingnya ia dobrak, Wenang lantas duduk bersila, dengan satu tangan memegang segenggam penuh batang bunga sedap malam, dan tangan lainnya masih memegangi tali pasung kayu. "Wengin ngan ngin ngin ngan, wengin ngan ngin ngin ngan." Wenang seperti merapal sebuah mantra dengan suara menggeram keras dan mengerikan, sambil menggerakkan segenggam batang bunga sedap malam itu ke arah saya. Dia tampak sedang mengarahkan mantra ritual itu pada saya. "Tolong, lari, lari, lari." Di tengah kengerian ini, seketika sayup-sayup saya mendengar suara Wening. Ada sebuah pintu panjang menyerupai lorong yang menyala di sudut lain ruangan ini. Dari situ datangnya suara Wening. "Tolong, saya di sebelah. Lari, lari ke sini." "Wening? Wening, kamu di mana?" Saya berteriak sambil curi-curi pandang ke arah Wenang yang terus komat-kamit menjalankan ritual di sudut ruangan. "Di ruangan sebelah. Lari, lari ke sini." Suara Wening terdengar berasal dari lorong di samping kanan saya, terus bersaut-sautan dengan suara teriakan Wenang yang melakukan ritual iblis kepada saya. "Wengin ngan ngin ngin ngan, wengin ngan ngin ngin ngan." Kepala saya terasa sangat pusing dan berputar-putar. Saya sangat mual. Saya mau muntah. "Wengin ngan ngin ngin ngan, wengin ngan ngin ngin ngan." Wenang masih terus menyerukan mantra ritualnya sambil mengibaskan batang-batang bunga sedap malam ke arah saya, mencipratkan darah. "Lari, masuk lorong, lari." Wening terdengar menjerit penuh rasa putus asa. Namun, suaranya itu seolah memberi kekuatan bagi saya. Saya secepatnya berlari menuju lorong yang menyala di sana. Wenang ternyata tidak tinggal diam.
Melihat saya berusaha melarikan diri, pria itu langsung bangkit dan beranjak dari sudut ritualnya. Wenang menggenggam batang bunga sedap malam dan menyeret pasung kayu berdarah mengejar saya. Dengan sisa-sisa tenaga, saya terus berlari hingga mencapai ujung lorong. Memang ternyata ada ruangan, ada sebuah kerangkeng, dan ada Wening. "Cepat angkat baloknya!" Wening menyambut kemunculan saya dengan suara teriakan yang melolong dan mata yang memelototi saya. "Cepat angkat baloknya!" Dari dalam kerangkeng yang puncaknya terbungkus kain merah, Wening berteriak dengan mata melotot sambil mengguncang-guncangkan jerujinya. Jeruji itu dikunci menggunakan 3 balok kayu panjang dari luarnya. Wening tidak bisa membukanya sendiri dari posisinya dalam kerangkeng. Kenapa saya harus buka kerangkeng kamu? Nanti kamu juga nyerang saya. Ngorbanin saya ke iblis kayak keluarga kamu. Nanti kalian bunuh saya juga kayak teman-teman kamu sebelumnya." Seketika, saya merasa curiga. "Maaf, saya minta maaf. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah setuju keluarga saya jadi penyembah iblis, melihara demit. Saya nggak pernah setuju keluarga saya pesugihan. Saya nggak tahu kalau selama ini Wenang sering kerasukan iblis untuk pesugihan. Saya juga nggak tahu kalau selama ini yang dikorbankan keluarga saya adalah teman-teman saya." Wening menjelaskan dengan suara gemetar dan air matanya bercucuran. "Saya nggak percaya lagi sama kamu. Kamu ngejebak saya." Saya di luar kerangkeng merah ini berhadapan dengan Wening sambil gemetaran. "Maaf, saya sungguh minta maaf. Bantu saya keluar. Saya akan keluarkan kamu dari rumah ini kalau kamu buka kerangkeng saya," ujar Wening. "Bohong!" Saya menjerit ke wajahnya. Terdengar raungan suara Wenang yang mengejar saya melalui lorong di belakang, menyeret pasung kayu dengan potongan tangan manusia, dan menggenggam batang bunga sedap malam. Wening pun terlihat semakin panik. "Cepat angkat balok kerangkeng saya. Cuma saya yang bisa selamatkan kamu dari Wenang dan ibu," jerit Wening. Wenang mengejar saya, akan menjadikan saya tumbal berikutnya. Saya tidak mau berurusan lagi dengannya. Saya hanya mau keluar dari rumah keluarga penyembah iblis ini hidup-hidup. Buru-buru saya mengangkat balok panjang pertama yang mengunci kerangkeng Wening. Balok itu berat sekali. Tapi saya tidak mau menyerah pada Wenang yang mau menjadikan saya tumbal pesugihan kepada iblis. "Cepat! Saya gak mau kamu dibunuh kakak saya untuk tumbal pesugihan." Meski panik, Wening menyemangati saya. "Saya mau kamu hidup. Saya mau kamu keluar dari rumah saya hidup-hidup." Kekuatan saya muncul dari ketakutan, sekaligus kesadaran bahwa Wening sepertinya betul ingin saya kabur dari rumah keluarganya yang memuja iblis ini. Saya pun berhasil melepas 3 balok panjang dari kerangkengnya. Sampai akhirnya Wening bisa bebas keluar dari jeruji yang tidak lagi terkunci. Wening melompat keluar dari kerangkeng, dan tangannya langsung menyelipkan sebuah amplop putih kotor dan kunci ke tangan saya. ambil ini, dan cepat keluar dari pintu itu. Saya akan menahan Wenang supaya nggak menyerang kamu." Wening menunjuk ke arah pintu kayu di ujung ruangan ini. Saya melihat sebuah amplop dan kunci yang ditaruh Wening di tangan saya. Saya tahu kunci ini untuk membuka pintu keluar. Tapi surat apa ini? Tanya saya kepada Wening yang berdiri berhadapan dengan saya. "Pesan terakhir saya," kata Wening. "Kalau nanti saya mati di tangan kakak atau ibu saya, kamu tetap lakukan apa yang saya tulis di surat itu." Wenang muncul di pintu lorong dari ruang makan tadi sambil meraung dan mengacungkan pecut batang bunga sedap malamnya. Tampak siap menerkam saya. "Cepat pergi dari rumah kami, saya nggak mau kamu mati. Kamu satu-satunya sahabat saya." Wening menangis dan berteriak dengan nada memohon kepada saya, seraya mendorong saya ke pintu. "Ning!" Saya menatapnya dengan heran sekaligus sedih. Kenapa dia begini mengorbankan dirinya sendiri demi saya bisa selamat dari rumahnya? "Ning, kalau kamu benar-benar gak mau ikut keluarga kamu melakukan pesugihan di sini, kamu bisa ikut saya pergi." Saya ingin mengajaknya. Dalam relung hati terdalam, saya juga ingin Wening bisa selamat dari sini. Bisa selamat dari cengkraman keluarganya yang melakukan pesugihan. "Saya harus menahan Wenang supaya dia nggak terus ngejar kamu," Wening berkata sambil tersenyum. Tapi matanya meneteskan air mata. Kemudian hanya suara nyanyian yang keluar dari mulutnya. "Nang ning, ning nang ning nang ning, ning nang ning Wening menyanyikan lagu misterius ini sambil balik badan. Dan kini ia berhadapan dengan Wenang yang telah sampai memasuki ruangan ini. Ini satu-satunya kesempatan saya kabur dari rumah keluarga penyembah iblis yang menjebak saya.
Saya segera berlari menghampiri pintu kayu yang barusan ditunjuk Wening. Saya membukanya pakai kunci dari Wening. Dan ternyata terhubung langsung ke halaman depan rumah, tempat parkir mobil. Sebelum keluar, saya sekali menoleh lagi kepada Wening. Perempuan itu terus menyanyikan lagu misterius itu di hadapan Wenang. Seolah-olah lagu itulah caranya untuk menenangkan jiwa iblis dalam diri kakak kembarnya. "Selamatkan dirimu sendiri juga, Ning!" Terakhir, saya berteriak kepadanya. Kemudian cepat-cepat berlari keluar dari rumah ini dan masuk mobil saya. Pintu rumah tetap terbuka, sehingga saya masih bisa melihat apa yang terjadi di ruangan kerangkeng sana. Wenang dan sang ibu betul-betul telah keluar dari lorong, dan kini mereka berada di ruangan yang sama dengan Wening. Mereka tampak memelototi Wening dengan penuh amarah. "Ini salah kamu!" Wenang berteriak kasar kepada Wening. Kemudian memukul adik kembarnya itu pakai batang bunga sedap malam berdarah. Wenang menjambak rambut panjang Wening dan menyeretnya masuk kembali ke lorong, menuju ruang ritual. Saya sangat kaget menyaksikannya. Namun, Ibu Wening mendadak menoleh ke arah pintu yang terbuka, ke arah saya. Saya tidak mau diseret kembali masuk rumah itu lagi. Saya buru-buru mengendarai mobil, pergi jauh-jauh dari rumah sangit ini. Nang ning, ning nang ning nang ning, ning nang ning Mereka keluarga yang sangat gila. Saya tidak tahu gimana lagi kelanjutan cerita Wening dan keluarganya. Karena sejak hari itu, saya tidak pernah bertemu dengan Wening lagi. Gimana pendapat kamu tentang segmen podcast misteri kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah dengerin podcast misteri kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.